Ini saya kira satu hal yang menarik untuk kita kaji. Hadirin yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, jadi Ramadan saat ini bersifat sangat istimewa karena terjadi pada saat dunia sedang dilanda wabah, ya, sedang dilanda wabah virus corona atau COVID-19. Nah, makhluk Allah yang berukuran mikro ini terbukti telah menghebohkan dunia. Dan saya lihat tadi malam yang dilaporkan di laman resmi Worldometers Info itu, hingga 3 Mei ini yang positif terinfeksi virus tersebut sudah mencapai 3,4 juta di seluruh dunia itu. 3,4 juta itu dinyatakan positif. Tentu yang positif ini yang melalui tes, ya. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak dites tapi sebenarnya sudah positif. Bahkan dilaporkan sebanyak 240.000 orang diantaranya telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Ramadan tahun ini menjadi hal yang istimewa. Kenapa? Karena ujiannya tidak seperti biasa. Tidak hanya lapar dan haus, tapi kita juga harus lebih banyak diam di rumah, stay at home, untuk waktu yang mungkin belum diketahui sampai kapan batasnya. Karena di beberapa tempat itu ada gelombang kedua yang dinyatakan berakhir tapi masih berjalan. Dan dampaknya sangat besar. Sebagian orang hari ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan hingga ada yang kekurangan makan dan sebagainya. Namun kondisi ini tidak boleh menyurutkan kita, Bapak dan Ibu sekalian, untuk melewatkan begitu saja momentum Ramadan tahun ini. Kondisi ini tidak boleh kita mengurangi semangat, ya, untuk mengisi Ramadan. Bahkan ini salah satu peristiwa yang kita menjadi saksinya, karena wabah ini tidak bergulir, siklusnya bukan hitungan tahun, tapi hitungan abad. Kira-kira pada tahun 1920 atau 18, 100 tahun yang lalu, itu ada virus pandemi juga, yang kalau tidak salah itu Spanish flu, ya, atau virus Spanyol kalau tidak salah. Dan ini adalah yang berikutnya, karena belum ada pandemi sepanjang 100 tahun itu. Artinya, tidak banyak orang yang menyaksikan adanya wabah. Dan kita ikut generasi yang ikut menyaksikan kira-kira untuk mengambil hikmahnya. Dan terjadi di bulan Ramadan ini. Saya kira inilah pengalaman yang tentu banyak hikmah di dalamnya. Jadi sudah seharusnya Ramadan kali ini menjadi ajang kita untuk mendekat lebih dari Ramadan sebelumnya. Nabi SAW mengingatkan kita tentang Ramadan ini. Kata Nabi, "Waraghima anfu rajuli dakhala alaihi Ramadan," kata Nabi. Jadi sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, summan salaha qabla ayyughfaralah. Lalu Ramadan itu berlalu darinya sebelum dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Di dalam hadis ini kata Nabi, ada orang yang rugi di Ramadan itu. Rugi, ya. Masuk Ramadan tapi orang ini rugi. Siapa mereka? Yaitu orang yang Ramadan kemudian berlalu darinya, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini adalah salah satu bulan yang di dalamnya sangat dimudahkan untuk memohon ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga momentum ini tidak ditemukan di bulan lain, karena tidak ada hadis yang sejelas ini bahwasanya rugi kita kalau dosa-dosa yang telah lalu itu tidak sempat diampuni oleh Allah
karena kita lalai memohon ampun, menghapus, melakukan taubatan nasuhah di bulan ini, maka kita akan keluar dari Ramadan menjadi orang yang rugi, kata Nabi. Di dalam hadis yang lain, juga sebagai keutamaan Ramadan, supaya kita semangat meraih Ramadan di tengah corona ini, kata Nabi, alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Asyam di sini yang dimaksud adalah Ramadan ini. Jadi ibadah masuknya Ramadan ini tidak ada tandingannya. Jadi tidak ada tandingan yang setara dengan Ramadan ini. Oleh karena itu kita sudah 10 hari. Artinya sepertiga dari Ramadan kita telah masuki dan hanya tinggal 2/3 lagi dari Ramadan ini akan berlalu. Jadi Ramadan di tengah corona ini, Bapak Ibu sekalian, kita jadikan sebagai momentum Ramadan yang sangat spesial. Ujiannya tidak seperti biasa, tapi saya katakan tadi bahwa tidak hanya lapar dan haus, tapi kita juga menghadapi ujian wabah corona dengan berbagai dampaknya itu. Kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan proyek dan sebagainya. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesabaran kita. Semakin besar ujiannya akan semakin besar pula pahalanya. Insya Allah. Itu yang pertama. Saya kira poin yang pertama terkait dengan Ramadan ini. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang kedua, tujuan terbesar saum Ramadan itu adalah mewujudkan ketakwaan seorang muslim. Ketakwaan, ya. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi di dalam ayat yang saya kutip dalam surat Al-Baqarah itu, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam kitab tafsir Jalalain, beliau menjelaskan makna dari la'allakum tattaqun itu. Beliau katakan di dalam tafsirnya Imam Jalalain ini, la'allakum tattaqun ini maknanya sama dengan mengatakan agar kalian terpelihara dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi la'allakum tattaqun itu terpelihara dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi di Ramadan ini, di samping tadi di bulan penuh ampunan, juga sebagai upaya untuk menjauhi berbagai kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi inilah bulan Ramadan untuk melakukan evaluasi diri. Mungkin bulan sebelumnya kita melakukan ada aktivitas, ada amal yang tidak sesuai dengan syariah, yang melanggar hukum Allah. Dan mungkin itulah yang kemudian kita perbaiki dalam makna taubatan nasuhah itu. Karena dimulai la'allakum tattaqun itu dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan terpelihara dari kemaksiatan al-ma'asyi itu diantaranya adalah meninggalkan yang melanggar syariah dan menuju kepada apa yang dituntut oleh syariah. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan tentu itu dimulai dari permohonan ampun kepada Allah. Karena takwa itu pintu masuknya adalah kesadaran bahwa ada dosa yang kita lakukan. Ada amal yang memang kita tahu bahwa itu melanggar syariah, tapi kita lakukan. Dan kalau kita tidak tinggalkan, maka kita jadi orang yang rugi. Sudah masuk Ramadan, tidak mohon ampun. Tapi mohon ampun tanpa meninggalkan kemaksiatan, itu juga sia-sia. Itu namanya tidak serius permohonan ampunannya. Bukan lagi taubatan nasuha. Tapi memang tidak dalam rangka minta ampun. Tidak, karena merasa salah itu dimulai dari sadar bahwa itu salah. Dan salah dalam pengertian ini seperti yang tafsir Jalalain itu terpelihara dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu kebalikan dari takwa, yakni melanggar syariah.
uh, adalah sebuah hadis yang sering dikutip mungkin dalam kuliah-kuliah Ramadan, yang sangat terkenal hadis ini, tapi maknanya sangat dalam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi. Siapa yang siam Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dikaitkan dengan penjelasan tafsir dari Imam Jalalain itu, meninggalkan kemaksiatan itulah salah satunya agar diampuni dosa kita, agar diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya lisan mengatakan astagfirullah berkali-kali, bahkan diikuti dengan cucuran air mata. Tapi misalnya aktivitas kita yang melanggar syariah itu tidak ditinggalkan. Maka ini tidak nyambung dengan la'allakum tattaqun, yang maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Nah, ini saya kira yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan, bahwa obatan nasuha ini menjadi modal untuk membangun sikap takwa. Nah, menariknya, fakta wabah ini mestinya semakin memperkuat ketakwaan kita itu. Ketundukan kita seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan-bulan lalu, di Ramadan yang lalu, kita tidak memiliki pendorong, penyemangat dari sisi positif sebagaimana wabah corona ini, di bulan ini kita memiliki peristiwa spesial yang namanya wabah ini, yang dapat mendorong kita untuk lebih tunduk, lebih menyadari kesalahan kita dan sebagainya. Mengapa? Karena wabah corona ini menjadi ibroh, ya, pelajaran besar. Ini adalah training internasional ini karena pandemi. Apa? Tentang lemahnya manusia di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dari training. Ini harganya mahal dari segi hikmah. Karena inilah training yang dengan kesadaran kita, dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan tentang lemahnya manusia ini. Virus ini itu terjadi di tengah manusia sedang berada di puncak-puncaknya memiliki teknologi mutakhir yang digadang-gadang di era 4.0 yang banyak merubah hal. Tapi Allah kirim virus ini yang mengubah semua, bahwa ternyata teknologi yang sudah mencapai puncak ini itu ternyata tidak berdaya berhadapan dengan virus corona ini. Bahkan negara-negara yang punya persenjataan canggih, yang dianggap sebagai kekuatan di dunia, menguasai dunia, Allah seakan-akan membuktikan kelemahan manusia itu. Allah kirim virus yang sangat kecil ini. Jadi virus ini sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Virus ini kalau saya baca di beberapa literatur, itu ukurannya nanometer. Jadi nanometer itu kira-kira 10 pangkat min 9 meter. Ya. 10 pangkat min 9, artinya 1/triliun ininya. Jadi artinya kalau virus itu dijejer sebanyak 1 triliun, maka itu panjangnya baru 1 meter. 1 triliun virus. Begitu banyaknya. Miliar mungkin tadi. Miliar, ya. Ya. Miliar maksudnya. 10 pangkat min 9 miliar, ya. 1 miliar. 1 miliar. Nah ini 125 miliar. 125 kali 1/miliar meter. Ya. Saking kecilnya virus ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Tentu menarik. Saya juga ingin pinjam mikroskop elektron. Ingin tahu virus ini. Yang kita tahu adalah pembesarannya yang seperti bunga itu. Ya. Tapi ini menarik karena Allah mengirim virus ini. Virus ini sangat lemah. Kecil dan lemah. Dia itu kena sabun saja mati. Kena sabun saja mati. Bahkan di udara bisa hidup hanya sebentar. Itu pun dia mengalir dari sampai sekarang itu ke pelosok-pelosok
sampai ke tempat kecil di Afrika. Virus ini nyampe, padahal dia tidak terbang, tapi melalui manusia. Tapi tersebar luas di seluruh dunia. Virus yang lemah ini. Dia tidak memiliki rudal, dia tidak dipersenjatai drone dan sebagainya. Dia menempel saja. Tapi kemahakuasaan Allah itu membuktikan bahwa manusia itu sangat lemah. Bapak Ibu sekalian. Nah, virus corona ini sebenarnya merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocorona-virinae yang paham di bidang virologi mungkin bisa ditambahkan ya. Takutnya saya salah. Jadi virus SARS, MERS, dan COVID-19 ini sebenarnya masuk kelompok virus dari subfamili Orthocorona-virinae ini yang umumnya menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, virus corona ini jadi menjadi bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dialah Allah pencipta virus ini dengan segala karakteristiknya. Kalau dalam Islam, itulah qadar yang Allah ciptakan pada makhluknya yang bernama virus ini. Hanya dengan hitungan minggu, benda kecil ini yang ukurannya nanometer itu, dengan segala kelemahan yang dia miliki, hanya dengan sabun saja mati, tapi dunia nyaris lumpuh akibat serangannya ini. Apalagi yang lebih besar dari ini. Nah, ini mestinya mampu membuka mata manusia untuk menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Tidak ada yang lebih layak bagi manusia selain tunduk dan patuh pada perintahnya. Jadi mestinya pada sisi lain tidak ada yang mesti ditakuti oleh manusia itu. Yang ditakuti itu Allah saja. Karena Allah bisa mengirimkan sesuatu yang dulu di zaman dulu ada angin, ada taufan dan sebagainya. Itu sangat kuat ya, kayak taufan itu. Ini virus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kodarnya tadi. Hadirin yang saya hormati, itu yang kedua saya kira. Poin yang kedua, bahwa keberadaan karakteristik kodar yang ada pada virus ini mestinya menjadi bagian ya untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus ini begitu kuatnya menyerang serangannya, sementara dirinya sebenarnya oleh Allah dengan kodar tertentu dia memiliki, justru di balik kelemahannya itu dia menjadi kuat. Dia kecil, berukuran nanometer itu sebenarnya kecil sekali, dan itu sebenarnya bagian dari kelemahan dia, tapi kemudian berubah menjadi kekuatannya karena mata telanjang tidak bisa melihatnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nah wabah corona ini di sisi lain juga termasuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Bagi orang mukmin, musibah ini adalah ujian kesabaran. Tapi bagi kaum fasik, musibah ini adalah peringatan agar segera sadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu sadar bahwa virus 19 ini, virus corona ini, COVID-19 ini, adalah salah satu dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang maha kuasa. Kita yakin bahwa tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah itu yang sia-sia dan tidak berguna. Semua itu pasti ada hikmah di dalamnya. Di antara manfaatnya, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, itu adalah sebagai ujian keimanan dan kesabaran. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhan kami, artinya kira-kira Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Karena itu peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ayat ini menggambarkan sikap orang-orang beriman ketika melihat makhluk-makhluk
ciptaan Allah, mulai dari langit, bumi, termasuk yang kecil, seperti virus dan sebagainya. Sehingga apa? Muncul kesadaran, peliharalah kami dari siksa neraka. Itu artinya kesadaran supaya kita taat syariah, terhindar dari siksa neraka. Nah, kemunculan wabah corona yang sangat mengerikan itu seharusnya juga makin menjadikan kita kaum mukmin, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ini, pada Allah Subhanahu wa taala yang makin khusyuk, makin tunduk kepadanya. Tentu karena menyadari betapa dekatnya kematian pada tiap-tiap kita. Jadi di wabah corona ini seakan-akan semua orang itu dekat pada titik kematian. Karena begitu kena oleh virus ini, itu seakan-akan memang dekat pada kematian. Oleh karena itu sebelum mencapai memang harus ada ikhtiar untuk tidak terinfeksi oleh virus ini. Ada physical distancing dan sebagainya, saya kira bersuci dan sebagainya, dengan sabun tangan dan sebagainya, itu bagian dari ikhtiar, bagian dari upaya supaya, karena memang manusia itu diperintahkan untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan menyelamatkan nyawa orang lain, itu juga bagian yang diperintahkan oleh Islam. Nah, hari ini orang di seluruh dunia itu panik karena berhadapan dengan virus, yang virus ini mendekatkan seseorang pada kematian. Sekarang kematian itu hampir biasa. Awalnya ketika ada satu orang meninggal, itu begitu menjengangkan. Tapi lama-lama begitu dekatnya ternyata kematian itu. Saya nggak tahu apakah hoax atau tidak ya, di Meksiko atau di Ekuador itu sampai banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan di lapangan, dikumpulkan di lapangan dan sebagainya. Nyawa begitu gampangnya oleh virus ini. Sehingga kita pun sebenarnya terus terang pada diri kita sendiri merasa bahwa kematian itu tidak jauh, tetapi sangat dekat. Nah, kesadaran itu saya kira akan memunculkan rasa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah, di dalam surat Al-Baqarah misalnya, Allah itu tidak bicara virus, karena virus itu tidak kelihatan. Tapi Allah menceritakan hewan kecil juga di dalam surat Al-Baqarah. Hewan lemah, ya. Misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalah. Ini ya langsung videonya enggak ya? Ya. Halo, Ustaz. Mohon maaf, sepertinya Ustaz Kusman terputus. Sudah ya? Ya. Udah. Unmute. Udah. Sudah. Saya masih lama Ustaz Rimun, sampai jam berapa Ustaz Rimun? Sampai jam 6:30 maksimal, Ustaz. Supaya setengah jam ada tanya jawab, ya. Oke, masih ada ya waktunya? Ya. Baik Ustaz. Jadi saya lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bicara virus di dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu berbicara dengan di seluruh masa, termasuk pada masa itu yang terindra oleh kita, termasuk yang mampu dilihat oleh mata telanjang. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha, kata Allah. Sungguh Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. Nah, nyamuk di sini yang disebutnya. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ma'udatan fama fawqaha. Nyamuk atau yang lebih rendah dari atau lebih kecil dari itu. Nyamuk itu di masa itu sudah paling kecil karena yang kelihatan ya. Meskipun sekarang ada virus namanya, tapi masuk dalam ayat ini. Karena Allah fama fauqaha itu apapun yang lebih kecil dari nyamuk. Tapi Allah menggunakan tidak menyebutkan di sana harimau yang kelihatan.
Allah tidak menciptakan yang besar. Kenapa? Karena Allah sandingkan manusia itu dengan sesuatu yang sangat sederhana. Tapi dia dikalahkan oleh nyamuk itu. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa semuanya itu merupakan satu kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi Allah mengambil perumpamaan yang namanya nyamuk. Nyamuk ini sebenarnya kecil. Bahkan dia sangat lemah. Tapi nyamuk ini mengambil sesuatu yang paling penting dari manusia. Itulah darah. Tidak ada yang lebih penting dari ini selain nyawa, itu adalah darah. Orang itu kan marah kalau dalam ininya jatuh darah setetes saja itu harus dibayar, ya. Saking pentingnya darah. Tetapi Allah ciptakan makhluk yang namanya nyamuk yang orang-orang gagah, para pembesar di masa itu, mereka sadar dengan ayat ini. Ternyata sesuatu yang penting pun manusia itu tidak mampu menjaganya. Diambil oleh nyamuk. Dan Allah kirim nyamuk itu sebagai perumpamaan. Dan itu, sekarang Allah kirim virus. Karena juga masuk, fama fauqoha itu tentu masuk yang lebih kecil dari nyamuk. Karena memang Allah tidak bicara virus dulu. Tidak ada ayat corona ya. Kalau ada orang menyebutkan corona itu ada istilah, memang ada corona, tapi bukan itu maknanya. Itu corona yang lain lagi. Itu bahasa Arab saja. Orang Arab menyebutnya kuruna. Ya, kalau ada sempat viral itu ada kata-kata corona di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Tapi yang ada, karena Al-Quran itu berbicara yang terindra, yang mudah diindra di seluruh masa. Tetapi masa-masa sekarang ini masuk juga di dalam ayat ini, fama fauqoha itu. Bahwa yang lebih kecil dari nyamuk pun, itu juga termasuk di dalamnya. Dan Allah memberikan ini perumpamaan. Manusia itu jangan sombong. Hanya dengan nyamuk saja diambil yang paling penting darinya. Hari ini dikirim oleh Allah virus yang tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Tidak ada yang lebih penting, alat vital yang paling penting dalam tubuh kita itu diantaranya adalah paru-paru. Dan Allah itu tembus melalui makhluk lemah yang namanya corona ini. Nah, Allah tidak kirim misalnya hewan besar. Allah tidak perlu kirim makhluk yang mengerikan, yang sangat besar, yang orang jadi takut semua. Allah hanya kirim dengan sesuatu yang sangat lemah. Yang kemudian manusia itu takluk dengan sesuatu yang lemah ini. Nah, ini adalah sikap orang mukmin. Ya, menghadapi perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemisalan. Berbeda dengan orang-orang kafir dan fasik. Mereka tidak sadar. Bahkan mungkin apa yang terjadi itu dianggap sebagai kejadian alam semesta saja. Virus berhenti sampai pada aspek virologinya saja. Ya, virologinya. Jadi nggak mendapatkan pelajaran dari apa yang Allah turunkan. Jadi mereka enggan kemudian mengaitkan dengan keberadaan Allah yang Maha Kuasa itu. Misalnya Allah melanjutkan di dalam ayatnya ini membandingkan antara orang mukmin dan orang fasik dalam melihat makhluk-makhluk Allah, petunjuk-petunjuk Allah di alam ini. Tentu alam ini ada yang makro, ada yang mikro. Orang-orang yang mempelajari yang makro, mereka juga merasa takluk melihat alam semesta yang luas itu. Galaksi, planet, dan sebagainya. Yang kecil-kecil juga Allah tunjukkan dia. Tunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang terindra, yang secara langsung ya. Yang terlihat. Kata Allah, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Akan tetapi mereka terhadap nyamuk itu, mereka yang kafir mengatakan, apakah tujuan Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Kata orang-orang kafir itu. Dengan itu banyak orang yang Allah sesatkan, dan dengan itu pula banyak orang yang dia beri petunjuk dengan nyamuk itu. Ya, dengan perumpamaan itu. Mudah-mudahan kita itu dengan apa yang Allah kirimkan, kita mendapatkan petunjuk. Di antaranya kemahakuasaan Allah. Kemudian kata Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali kaum yang fasik. Kaum yang fasik ini menutup dirinya. Mereka tahu tapi terhadap kebenaran mereka menutup diri. Tentang kekuasaan Allah itu mereka menutup diri.
terkait ayat ini, Bapak Ibu sekalian, saya kutip salah satu yang tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Baqarah ini. Jadi diriwayatkan dari Imam Qatadah yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak segan demi perkara yang hak untuk menciptakan sesuatu hal baik yang kecil maupun yang besar. Berarti yang kecil itu yang mikro kalau kita kenal ini, maupun yang besar yang makro ya. Nah, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya mengenai lalat, di dalam Al-Qur'an itu ada lalat juga, ada laba-laba, ada nyamuk ya, ada semut, itu semuanya binatang-binatang yang ada an-nahl sampai menjadi nama surat. Itu adalah hewan-hewan kecil yang di mata kita sangat lemah, tapi dia adalah ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Nah, kemudian orang-orang sesat itu mengatakan, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir di masa Nabi itu mengatakan, apa sih tujuan Allah menyebut-nyebut hal itu? Gitu. Kenapa sih Allah itu nyebut-nyebut lalat, nyamuk, laba-laba di dalam Al-Quran itu? Apa sih? Nah, itu perkataan orang-orang kafir. Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, sungguh Allah itu tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, atau yang lebih kecil dari itu. Nah, ini seharusnya kita manusia sadar betapa tidak berdayanya kita. Jangankan menghadapi Allah yang maha besar, ya, menghadapi makhluk ciptaannya yang paling kecil sekalipun seperti virus, lalat, ya, nyamuk, itu manusia sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu. Itu bukan cerita, tapi ini faktual. Ya. Di masa lalu orang diperlihatkan nyamuk dan memang dia tidak bisa lihat nyamuk. Dan nyamuk itu makannya tengah malam pada saat orang sedang tidur biasanya. Tiba-tiba gatal saja paginya. Dia diambil darahnya oleh nyamuk yang sangat kecil itu. Termasuk lalat. Ya. Itu saya kira yang ketiga. Dan mungkin ini yang terakhir, yang keempat ya, Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya dibatasi tadi oleh Ustaz Rimun, dan juga saya nggak kuat juga kalau lebih dari ini waktunya. Bulan puasa. Mungkin yang dengar juga nggak kuat juga, udah mau ngantuk juga. Iya. Ya, nanti tanya jawab, mudah-mudahan bangun lagi. Baik, saya lanjutkan dulu Ustaz Rimun ya, sesuai Ya. permintaan Ustaz Rimun. Sampai jam 6.30. Sedikit lagi, mungkin saya masuk ke yang keempat ya. Saya kira ini juga penting. Nah, wabah corona ini juga menjadi salah satu bukti bahwa yang diperintahkan oleh syariah itu akan membawa maslahat atau kebaikan. Dan yang dilarang itu akan membawa mafsadat, kerusakan. Peter Daszak, itu Presiden Eco Health Alliance, dia menyatakan bahwa ada bukti kuat bahwa virus corona itu bermula disebabkan oleh kelelawar. Karena memang virus itu adanya di kelelawar. Kalau kita lihat alaminya, kelelawar itu dengan manusia ada physical distancing yang tidak memungkinkan secara alami dia menularkan virus sejenis corona ini kepada manusia. Tetapi kemudian ada yang disalahi, ada yang orang kemudian makan kelelawar ini yang kemudian berubahlah, yang secara alami, secara sunnatullah, kelelawar dengan manusia itu berjarak jauh sehingga dia tidak bisa menularkan kepada manusia secara alaminya, secara sunnatullahnya. Kita kan jarang bertemu kelelawar. Kalaupun bertemu tidak akan sampai berjarak 5 meter. Dia menjauh, dia ada di pohon-pohon yang tinggi. Sehingga itu termasuk jarak aman untuk physical distancing dengan kelelawar. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang diciptakan pada kelelawar itu memang demikian. Dia tidak dan aktivitasnya malam hari pula. Iya, dia dan malam hari kita sudah ada di dalam rumah. Dia tidak seperti semut yang ada di mana-mana. Allah tidak ciptakan sesuatu yang berbahaya pada semut. Walaupun dia masuk rumah tidak kemudian masalah. Nah, kemudian dirusak oleh manusia, kelelawar ini jadikan makanan. Maka muncullah interaksi dengan kelelawar ini yang dia membawa virus. Nah, jadi kelelawar ini saya tidak bahas panjang kelelawar ini di beberapa termasuk Imam Hambali kalau tidak salah, ini berbeda pendapat di kalangan ulama.
Tapi Imam Hambali kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti dalam tanya jawab, dan Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi yang muridnya Imam pengikut Syafi'iyah itu mengharamkan kelelawar secara mutlak. Jadi haram makan kelelawar ini. Jadi artinya kalau kita mengikuti perintah Allah ini tidak makan kelelawar karena haram, mungkin virus ini tidak muncul. Meskipun ketika Allah memunculkan tetap ada hikmahnya. Karena seperti tadi bahwa tapi bukan kemudian karena apa? Karena ada hikmahnya kemudian kita menyukuri virus ini. Tidak, tapi begitu qada telah ditetapkan oleh Allah, maka di situ pasti ada hikmahnya. Tapi dampak itu sebenarnya yang diinginkan oleh syariah itu sebenarnya manusia itu sehat, bukan kena virus itu. Oleh karena itu dijauhkanlah kelelawar, diharamkan di dalam Islam karena di dalamnya mengandung bahaya. Dan bahayanya tidak kelihatan di dalam bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca di beberapa literatur, termasuk saya coba searching di internet di apa yang terjadi di Wuhan, Cina itu. Jadi di Wuhan, Cina itu ada yang namanya Huanan Seafood Market. Jadi ada di sana besar sekali yang namanya Huanan Seafood Market. Itu sangat terkenal. Kalau orang ke Wuhan, itu dia orang-orang asing itu datangnya ke Huanan Seafood Market. Kenapa? Karena di sana dijual berbagai makanan ekstrim. Ada serigala, ada buaya, ada burung merak, ada daging unta, ya, ada kelelawar di dalamnya. Kalajengking. Mungkin kalajengking juga. Pokoknya yang ekstrim-ekstrim itu ada di Huanan Seafood Market itu. Ular, ya, rubah, salamander raksasa, tikus juga ada di sana. Itu berbagai macam. Nah, Huanan ini sangat terkenal, ya, di kota Wuhan. Jadi Wuhan itu bukan sebuah desa kecil yang ini. Coba saja di searching nanti. Wuhan itu teknologinya tinggi. Ada universitas terkenal juga di Wuhan. Tapi ada satu tempat di sana yang dia itu makan hewan-hewan liar tadi itu. Bahkan semua orang ke sana katanya belum ke Wuhan kalau belum mencoba sop kelelawar itu. Nah, ini berbagai jenis binatang-binatang ini sebenarnya erat kaitannya dengan pandemi sebelumnya. Ada SARS dulu, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome itu atau SARS, ya, yang kemudian corona ini dikaitkan dengan kelelawar tadi. Nah, akibat kebiasaan itulah diindikasi sebagai penyebab awal munculnya virus corona yang kemudian merebak ke seluruh dunia. Nah, 3 menit lagi Ustaz Timun, ya. Jadi ini menjadi bukti ketinggian ajaran Islam. Supaya selesai Ustaz Timun, ya. Yang telah memerintahkan kepada setiap orang itu untuk mempraktekkan gaya hidup sehat yang dimulai dengan pengaturan makanan. Jadi makanan-makanan yang diharamkan Allah itu tentu ada mudarat di sananya, ada doror di dalamnya. Meskipun secara langsung bukan karena dorornya itu diharamkan, tapi itu adalah di balik itu ada doror tentu. Misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat ini disebutkan halalan thayyibah. Jadi khusus makanan itu ada halalan thayyibah. Khusus makanan, ya. Jadi makanan itu 2 kriterianya, halal dan thayyib. Walaupun halal tapi tidak thayyib. Tidak thayyib itu misalnya ada doror di dalamnya, tidak sehat kepada diri, dapat mengundang bencana dan sebagainya, itu juga dilarang dimakan. Tetapi tidak ada dalam sabda Nabi maupun istilah haraman thayyiban. Yang ada adalah halalan thayyiban. Jadi thayyib itu hanya menyambung dengan yang halal. Halal itu belum tentu thayyib gitu. Khusus makanan, ya. Misalnya ada ikan. Mungkin halal ikan itu, semua dari laut itu halal. Bangkainya juga halal kata Nabi. Tetapi ada beberapa yang dia beracun bagi tubuh seseorang sehingga dia alergi.
Nah ini tidak tauhid. Ustaz Rimun lebih tahu karena beliau GMSK. Tapi ayat ini menunjukkan Kemarin Prof. Ahmad Sulaiman food security, food safety juga udah mengulas. Nah, saya kira ini sebagai kutipan sedikit saja. Jadi Ya. Kaitannya adalah dengan hikmah syariah tadi, bahwa ketika Allah haramkan kelelawar itu tentu ada di dalam. Jadi artinya melanggar syariah itu akan mendatangkan mafsadat, akan mendatangkan kerusakan. Saya akhiri karena waktunya habis. Saya akhiri dengan firman Allah masih terkait dengan kerusakan ini. Allah misalnya berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasad. Ya, telah nyata kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, yang diakibatkan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah menimpakan sebagian akibat dari perbuatan. Nah, perbuatan ini di beberapa masjid disebutnya itu adalah maksiat mereka, pelanggaran syariah. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang haram, sesuatu yang melanggar syariah, itu bisa Allah timpakan bencana di dalamnya. Tujuannya adalah agar itu tadi, la'allahum yarji'un. Jadi mudah-mudahan hikmahnya dengan virus corona yang ada ini, kita semakin yakin bahwa apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu di dalamnya ada mafsadat kalau dilakukan, dan apa yang diperintahkan oleh syariah itu ada maslahat di dalam, ada manfaat, ada kebaikan manusia, ada rahmat Allah di dalamnya. Dan saya kira ketaatan pada syariah itulah inti dari takwa yang ingin dicapai pada bulan Ramadan ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan di dalamnya, mohon dikoreksi nanti dalam sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu di bagian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan penjelasan dari Ustadz Kusman Shadiq seputar saum, corona, dan takwa, atau saum, takwa, dan corona. Saya kira kita mestinya justru bersyukur dan banyak mengambil hikmah dengan situasi Ramadan tahun ini yang kita menjalankannya dalam suasana yang berbeda, karena kalau dari penjelasan Ustadz Kusman tadi, justru ini harusnya tujuan puasa la'allakum tattaqun itu akan lebih dekat tercapai gitu ya. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita dengan kekuasaannya mengirim makhluk yang tadi super kecil tadi, jadi 125 kali 1/1 miliar, jadi bisa kebayang lah, letik pisan, ya upami Sunda mah. Nah, itu menunjukkan betapa kita lemah dan betapa Allah Maha Kuasanya. Maka dengan berpuasa ini harusnya bisa lebih mengantarkan kita untuk mudah atau ingin bergegas mencapai ketakwaan tadi. Kemudian ada hal yang menarik tadi, kalau dilihat dari sisi kemunculannya, itu juga sebagai bukti bahwa Allah memberikan ketentuan-ketentuannya itu sudah pasti ya, sudah take it, apa istilahnya, for guaranteed ya, jadi sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, pasti di sana ada maslahat ya kalau diperintahkan itu. Kemudian ada mafsadat atau kemudaratan yang dilarang. Ini terbukti dari pemicu corona ini karena memang ada pelanggaran hudud Allah, ketentuan Allah ya, memakan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi ditabrak ya, dilanggar. Maka itu karena melanggar hudud Allah,
Allah menimpakan ujian ini, musibah ini. Tapi lagi-lagi musibah ini harusnya memang menjadi teguran bagi orang yang fasik, dan kita bagi umat yang muslim, yang bertakwa, tentu ini diterima dengan kesabaran dan justru menumbuhkan upaya untuk bisa menggapai tujuan dari saum ini. Tadi ada disinggung tentang qadar, Bapak sekalian, barangkali ada jamaah yang ingin tanya lebih jauh, jadi mungkin bisa didalami dalam forum diskusi, kira-kira maksudnya seperti apa, misalnya kan, karena ini penting sikap kita terhadap corona ini. Apakah ini spekulatif, apakah ini bisa diobati dengan mandi bunga 7 rupa, dan seterusnya, itu mungkin terkait dengan konsep qadar tadi, saya kira. Baik, itu barangkali yang bukan kesimpulan, tapi barangkali untuk refresh, memicu kita untuk berdiskusi. Biasanya Ustadz kita sampai jam 7 maksimal, ada waktu hampir setengah jam, Bapak sekalian, silahkan digunakan kesempatan yang baik ini. Ada pepatah Arab itu, as-su'alu babul ilm. Jadi pertanyaan itu pintunya ilmu. Ilmunya Ustadz Gusman ini luar biasa, tapi tidak bisa kita buka kalau tidak dengan kunci. Kuncinya itu adalah pertanyaan. Mangga, silahkan. Ya. Langsung aja dipencet mic-nya. Ya, silahkan. Ya, Mas Dilah ya, silahkan. Iya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Gusman Shadiq. Jadi saya catat itu ada 5 poin penting gitu. Ada 5 poin penting yang kita bisa ambil pelajaran dari berpuasa di era pandemi ini. Sebetulnya saya jadi teringat tadi Pak, tentu kita semua sudah paham, tadi Ustadz Gusman juga sudah menyampaikan bahwa tujuan utama dari puasa tentu adalah mencapai ketakwaan. Dalam tafsir Jalalain tadi sudah dijelaskan bahwa takwa yang dimaksudkan di situ adalah menghindari dari hal-hal yang maksiat. Kalau kita ingat juga ditambahkan umpamanya di tafsir Ibnu Katsir ditambahkan bukan hanya maksiat tapi mudarat. Dan tadi sudah begitu diperjelas juga oleh Ustadz Gusman Shadiq. Dan hari ini benar tadi saya kira kita sepakat Ustadz itu bahwa hari ini kita sedang menghindari darul mafasid gitu. Kita sedang menghindari mafsadat yang lebih besar untuk menghindarkan mudarat. Nah, yang menarik begini Ustadz. Saya sangat sepakat sekali bahwa ini juga teguran dari Allah karena kita sudah terlalu banyak melanggar syariat Allah, termasuk memakan makanan yang tidak dihalalkan. Di sisi yang lain kita juga perlu merenung ini, makanya kira-kira tabir apa ini dibalik ini semua. Dengan physical distancing umpamanya, sholat yang dianjurkan, syariat yang dianjurkan untuk dilakukan berjamaah, hari ini kita lakukan harus lakukan sendiri di rumah umpamanya. Ini kan demi menghindari mudarat yang lebih besar. Lalu kemudian jamaah Jumat bahkan yang biasanya kita lakukan berjamaah diwajibkan, hari ini diperbolehkan untuk dilakukan diganti atau ditunda atau diganti dengan sholat zuhur. Demi menghindari kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan wabah, ada mudarat. Saya teringat, mohon penjelasan lebih ini antara syariah dan maqasid syariah. Syariah dan maqasid syariah. Jadi dalam satu sisi kita dituntut untuk sholat, bahkan sangat dianjurkan untuk berjamaah, tapi di sisi yang lain tentu kita melihat di situ ada maqasid syariah, yaitu darul mafasid tadi. Darul mafasid tadi. Nah, dalam banyak perkara kita sering menghadapi ini semua. Kita sering menghadapi ini semua. Kita seringkali terbentur gitu, mau melakukan. Tentu syariah harus kita utamakan. Tapi di sana ada mafasid itu, ada darul mafasid, ada maqasid syariah. Nah, kira-kira bagaimana ini menjelaskannya? Hari ini pun juga saya kira kita juga demikian. Kita berpuasa dengan meninggalkan ini banyak perbuatan-perbuatan baik yang saya kira sangat dianjurkan di bulan puasa, yaitu seperti sholat jamaah, sholat tarawih dan sebagainya.
Nah, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Gitu. Yang kemudian yang kedua, saya sepakat sekali bahwa karena kita melanggar syariah, Allah memberikan teguran bagi umat Islam. Dan kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 umpamanya, ini memenuhi syarat semua ini hari ini, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hari ini kita ketakutan, bukan hanya tentu takut yang paling utama adalah takut pada Allah. Hari ini kita ketakutan terhadap virus. Minal ju, khaufi wal ju, juga kelaparan kita lihat juga dampaknya demikian. Minal ju wal khauf, minal khaufi wal ju, wa naqsi minal amwal. Kita juga kekurangan banyak orang di PHK hari ini. Hari ini banyak. Tapi di ujung itu tadi Ustaz Usman juga sudah menyampaikan kita harus bertakwa dan bersabar. Ya wabasyiril sabirin kata Allah di Al-Baqarah ayat 155. Nah, kira-kira ini apa sikap apa yang apa ya renungan apa gitu. Tadi saya kira Ustadz Usman sangat banyak sekali bahwa kita kecil sekali di mata Allah, kita kecil sekali dan tidak boleh sombong. Hari ini negara dengan sistem kesehatan sehebat Cina dan Amerika hancur gitu, hancur dan jadi bahkan dibilang hari ini itu virus corona itu katanya Ustadz Rimun itu adalah virus deglobalisasi gitu. Jadi kesombongan Amerika dengan globalisasinya dan negara-negara maju itu rontok semua, Pak, tidak ada ininya dengan ini. Dan orang kemudian kembali merindukan spiritualitas itu. Orang kembali merindukan Tuhan, merindukan dan kembali ke sana. Saya nggak tahu. Dan betul saya senang sekali dengan Pak Usman tadi bahwa kita menikmati, kita hadir, kita menghadapi sendiri ini 100 tahun nih, momen 100 tahunan nih kita menghadapi wabah model begini dan kita berada di dalamnya. Apa ini kira-kira tip apa atau langkah-langkah apa yang perlu dalam perenungan ini, dalam masa isolasi diri ini, dalam ketersembunyian di dalam rumah ini kira-kira apa nih Pak Usman nih yang perlu kita tata ulang nih, kalau istilahnya Pak Rektor itu dalam tulisannya harus menginstal ulang kan. Kira-kira bagaimana nih Ustadz Usman buat kita yang sudah hampir 3 bulan, hampir berapa bulan nih Pak Rimun kita mengisolasi diri nih. Udah gak kemana-mana nih, udah banyak orang frustasi nih sekarang. Ya, terima kasih Ustadz Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah jelas Ustadz Usman, kami persilahkan. Saya kira Allah memang kalau di Al-Quran itu menyebutkan ma khalaqtaha illa batila ya. Dan bagi orang yang ulil albab ini juga pasti untuk perenungan. Tapi masalahnya apakah kita termasuk orang-orang yang seperti Mas Dilah tadi atau tidak gitu kan. Kalau yang tidak termasuk melakukan perenungan ya mungkin mengalir begitu saja, hanya keluh kesah yang ada. Tapi kalau kita merenung, apa ya, seperti para pemikir, makanya saya tergerak untuk mengumpulkan profesor-profesor tanggal 19 itu nanti, karena saya lihat mereka termasuk pemikir ya, ini merenung. Kayak Prof. Asep itu, nah iya, kita ini segalanya sebenarnya dengan Ramadan akhirnya ada penganjuran begitu mulianya Islam. Tapi kenapa ada paradok ya, fenomena paradok umat Islam jadi begini. Nah, akhirnya tumbuh kesadaran tadi, Mas Dilah. Oh, berarti kita mungkin menjauh. Ini semacam kayaknya kalau istilah Pak Rektor itu kan uninstall kan, termasuk mungkin uninstall keimanan kita ini supaya kita ini ditegur dengan nyata-nyata. Dan harusnya saya kira memang bagi orang yang merenung ini bersyukur kita menghadapi ini. Karena fenomena ini 100 tahunan. Itu kan ada toh, ada catatan per 100 tahun loh. Jadi Makkah pernah ditutup itu juga fenomena 100 tahunan ternyata. Jadi catatan sejarah. Silahkan Ustadz Usman. Terima kasih Ustadz Rimun. Terima kasih Pak Auhadillah atas responnya. Saya kira sangat baik sekali. Ini menurut pendapat saya ya, mungkin tadi belum tentu benar yang saya sampaikan, mungkin di forum yang pendek ini sebagai poin-poin saja yang untuk kita bisa untuk mencari lebih jauh mungkin referensinya. Pertama terkait dengan jalbul masolih wa darul mafasid, itu terkait dengan syariah. Syariah itu memang salah satu ketika syariah itu diterapkan, jadi tatbiqul hasil natijah bitatbiqil ahkam syariah.
itu hasil yang diperoleh dari penerapan syariah itu adalah jalbul masoleh, di antaranya wadarul mafasid, yakni memperoleh kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Wadarul mafasid, dari kerusakan, dari bencana dan sebagainya, seperti dhuharul fasad dan sebagainya. Tentu ini makanan ya, tapi ini berlaku semua berarti. Seperti kata Pak Wadillah tadi, sebenarnya bagi syariah secara keseluruhan, karena namanya itu adalah maqasidus syariah ya. Jalbul masolih wa darul mafasid itu mencakup seluruh syariah Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya makanan. Misalnya riba itu bisa menjadi perenungan juga di saat sekarang ini. Kata di rumah itu tentu tidak hanya merenungkan coronanya itu. Ada kesempatan untuk mempelajari. Allah hanya ngasih, makanya Allah sebutnya adalah masalan ya. Kalau dalam masalam ma ba'udatan, jadi semisal nyamuk gitu. Jadi pemisalan, jadi bukan satu-satunya bahwa virus ini ada hikmahnya. Tapi di rumah itu tadi disebutkan bahwa memang ini perenungan dan sebagainya, saya kira betul. Kita di rumah ini banyak ininya. Bahkan salah satunya ini terlalu banyak untuk disebutkan ya. Masing-masing orang punya hikmah tersendiri disuruh ke rumah ini. Saya kemarin ketemu orang karena harus belanja ya keluar. Jadi sambil ngobrol tentangnya, anak-anaknya itu pada ngumpul. Bahkan 2 anaknya itu tidak pernah ketemu selama 2 tahun. Sekarang ini dia ketemu. Si anaknya malah bilang tidak pernah bantu ibunya. Karena ibunya ini jualan. Tapi hari ini dia bantu jualan. Karena dia harus pulang semua, ngumpul semua. Jadi masing-masing orang punya hikmah tersendiri. Nah itulah buktinya perenungan itu. Di antaranya karena tidak semua orang memiliki problem yang sama. Tapi satu hal bahwa berkumpul di rumah itu ternyata luar biasa. Jadi Allah seakan-akan meniadakan semua teknologi maju kita. Pesawat tidak dipakai, kendaraan yang ini tidak dipakai dan sebagainya. Kita tiba-tiba ada di rumah saja. Cuman hotel kalah dengan rumah kita. Oh iya, rumah menjadi tempat, benar kata Nabi. Baiti jannati. Jadi sekarang benar-benar jadi jannati, benar. Jannati. Yang bisa, ternyata rumah itu adalah tempat paling aman bagi kita semua. Nah itu saya kira sehingga itulah yang kemudian saya kira seperti sholat jamaah, sholat Jumat. Ada satu hal menarik ya terkait dengan tentang sholat jamaah, sholat Jumat itu. Jadi di masa Nabi itu dulu pernah ada wabah juga. Nah sikap Nabi terhadap wabah ya yang berbahaya, membahayakan nyawa, itu menarik yang ditulis oleh penulis internasional. Dia adalah Craig Considine. Dia menulis di Newsweek, yang kemudian ramai di Newsweek. Karena dia mengangkat topik yang kira-kira judulnya Can the Power of Prayer Alone Stop a Pandemic Like the Coronavirus? Dia sebutnya. Even the Prophet Muhammad taught otherwise, kata dia. Kira-kira kalau maknanya dalam bahasa Madura itu, dapatkah kekuatan doa sendiri itu menghentikan pandemi seperti coronavirus? Jadi hanya melandaskan pada doa. Seperti agama-agama lain gitu ya. Kata Nabi, dia sebut, bahkan Nabi Muhammad justru berpikir sebaliknya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya berdoa menghadapi corona itu, tapi ada amal yang memang luar biasa dia catat. Craig itu memuji kebijakan Nabi, itu melakukan apa yang kita kenal sebagai karantina sekarang, atau lockdown itu. Bahkan dia sebut ini adalah karantina pertama di dunia. Terjadi pada 14 abad yang lalu dalam rangka menyelamatkan orang, kemudian dikarantina oleh Nabi. Dia terkagum-kagum pada hadis Imam Bukhari, yang mungkin dulu ini lewat saja hadis ini. Karena kita nggak mengalami yang namanya ta'un kan, hanya jadi cerita. Jadi generasi kita ini adalah generasi yang mengalami ta'un. Ta'un itu adalah penyakit menular yang mengerikan. Kalau dulu itu ada namanya wabah ta'un. Ada kusta dan sebagainya itu. Yang pernah terjadi di masa Nabi. Jadi saya sebutkan memang secara siklus abad, ya, mungkin satuannya abad, bukan tahunan, itu ada wabah mendunia atau pandemi. Hadis yang ingin saya sampaikan, itu hadis Nabi di riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un
Ini yang diekspos oleh Craig di Newsweek. Hikmahnya itu, Newsweek itu tidak pernah memuji-muji Islam. Tapi tiba-tiba Craig ini menulis itu. Karena dia memang tidak bisa menutup, karena dia pelajari, dia sejarawan juga. Dia tidak bisa menutup, ini tidak ada pemimpin agama di masa itu yang menghadapi wabah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi ini mendahului dari apa yang dilakukan sekarang yang namanya karantina itu. Idza sami'tum bit-ta'un, saya lanjutkan hadis ini. Idza sami'tum bit-ta'un, jika kalian mendengar wabah di ardin, di suatu wilayah, kata Nabi, fala tadkhuluha, maka jangan memasukinya. Jadi kalau ada ta'un di sana, ada wabah, itu jangan masuk ke situ, kata Nabi. Fala tadkhuluha, jangan masuk ke situ. Itu artinya apa? Kalau ada ta'un, kita jangan-jangan, itu kan takdir Allah. Kalau Allah membuat sakit, ya sakit. Kalau nggak sakit, ya nggak sakit. Datang saja ke tempat itu. Masa takut sama wabah? Nah, kita doa saja gitu. Sebelum masuk tempat itu, berdoa saja. Nabi tidak melakukan itu. Malah beliau mengatakan, fala tadkhuluha, maka janganlah memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin, kata Nabi, dan jika terjadi wabah di tempat kalian, bi ardin wa antum biha, dan engkau itu ada di situ, ada di tempat itu, kata Nabi, fala takhruju minha, maka kamu jangan pergi kemana-mana, tetap di situ. Nah, ini kan sebenarnya ini adalah ide karantina sekarang ini. Kita tidak boleh pergi kan, lockdown itu tidak boleh pergi. Kenapa? Karena dengan pergi itu akan menyebabkan wabah ini akan menyebar kemana-mana, dan itu akan menyebabkan bahaya kematian bagi banyak orang. Oleh Nabi malah diperintahkan bukan disuruh dia lari gitu, tapi kalau kita yang menjadi kena bagian dari wabah ini, ya kita terima saja. Fala takhrujuha, fala takhruju minha. Dan mereka yang diam di rumah itu, bahkan yang diam di rumah itu, bahkan kata Nabi, dia mendapatkan pahala syahid kalaupun dikena ta'un. Sudah berusaha di rumah, sudah berusaha tidak keluar, tidak lari. Kalaupun kita itu kemudian meninggal karena ta'un ini, kata Nabi, itu adalah syahid. Ada sebuah hadis panjang, riwayat Imam Bukhari dan Ahmad, yang di dalamnya itu, riwayat Ahmad itu mengatakan, fayam kusufi baitihi, maka diamlah kalian di dalam rumahnya. Kalau tadi kan di fayam kusufi biladihi, diamlah kalian di wilayah kalian, di negeri kalian. Tapi riwayat Imam Ahmad ada kata wayam kusufi baitihi, maka diamlah kalian di rumahmu, di rumahnya. Ya. Kata Nabi, jika kita sabar kemudian ditimpa musibah ta'un itu, kata Nabi, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali padanya itu ada semisal pahala syahid, ya, pahala syahid. Jadi bukan nekat kita, tapi pahala syahid karena meninggalkan itu. Ada di rumahnya, ya. Ada kata-kata fayam kusu fi baitihi. Jadi jika memang terbukti secara nyata, ya, terbukti secara nyata bahwa pergi berkumpul, misalnya berjamaah di masjid, kemudian tidak ada protokol yang kuat dan menjamin bahwa yang datang ke situ adalah tidak menjadi karier dari virus ini, maka tidak masalah sholat di tempat itu sambil menjaga diri seperti misalnya pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi kalau diragukan, banyak orang-orang luar yang berkumpul ke situ yang tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, di rumah akan lebih baik. Yang sakit mestinya ada di rumah, yang sehat, yang yakin bahwa dia sehat, dan dia bukan karier, kalaupun dia karier harus ditutupi. Nah, mereka ini yang mungkin sebagian pergi ke masjid untuk berjamaah. Sebagai contoh misalnya di tempat kami itu, sholat jamaah, sholat jamaah itu masih bisa kita lakukan dengan menjaga jarak di dalam sholatnya. Sofnya tetap lurus, tapi masih renggang-renggang. Tapi sholat Jumat belum berhasil dilakukan karena tidak bisa menjaga orang yang datang. Mungkin masjid telah menyiapkan segalanya, karena kemampuannya tidak bisa menjaga bahwa yang datang itu adalah bukan karier. Mestinya kalau negara ini mampu ya, punya alat tes yang canggih gitu. Jadi orang ketika mau masuk masjid itu dicek dulu,
benar-benar dia bukan karier, nah mestinya masjid itu aman gitu. Jadi sebenarnya persoalannya bukan masjid itu yang berbahaya, tetapi yang masuk ke dalam masjid itu bisa menjadi karier pembawa virus. Jadi itu persoalannya sebenarnya. Karena ini nggak terjamin bahwa yang masuk ke masjid itu yang tidak pembawa virus, karena memang banyak yang disebut katanya tidak ada tanda-tanda orang yang kena corona ini, dan ini bisa berbahaya. Nah, ketika kondisi seperti ini tidak terpenuhi, tidak tahu, dan bisa membahayakan manusia, ya tentu berada di rumah itu termasuk yang rukhsah, yang dalam rangka menjaga diri dan menjaga orang lain dari bahaya corona yang memang bisa berdampak pada kematian. Mungkin itu Ustaz Rimun. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya mudah-mudahan saya yakin Ustaz Mas Dilah tidak puas, mungkin harus pada kesempatan yang lain. Tapi memang dari sisi lain itu yang menarik tadi ya, Rasulullah menyebutnya itu syahid ya. Karena syahid mungkin menjaga agar dirinya tidak menular ya, kalau pakai analisa kita gitu barangkali ya. Karena menjaga, maka dia mungkin bisa dikatakan sebagai pengorbanannya lah, kemudian bernilai syahid. Gitu. Baik, masih ada waktu, Bapak sekalian. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Pak Rizal? Ya, Pak Rizal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Rizal, gimana, sehat? Alhamdulillah, gini, kan kalau dari penjelasan Ustaz, itu saya dapat intinya adalah kembalilah ke Islam lagi gitu intinya. Jadi ketika ada masalah, kembalilah ke Islam ya. Nah, kalau dari kasus ini, jadi ketika ada pandemi, kan Islam memberikan jalannya adalah tadi ya, jangan makan yang haram gitu ya. Jadi udah jelas banget tuh. Buktinya ketika makan haram jadinya adalah pandemi ini gitu kan. Kemudian ketika pandemi itu diminta untuk lockdown. Nah, itu kan. Nah, kemudian ternyata ketika lockdown, banyak kasus tadi ya, ada kelaparan, kemudian ada yang nggak bisa makan. Nah, itu ada nggak, maksudnya di apa ya, mungkin di hadis atau apa itu, ada juga tuh petunjuknya, Dat. Gitu. Jadi ketika memberikan, ya gitu ya, ketika memberikan tadi ya, caranya adalah lockdown. Nah, kita nggak tahu tuh efeknya seperti apa. Ternyata efeknya adalah tadi banyak kelaparan, kemudian banyak yang tidak bisa kerja. Nah, ada nggak tuh petunjuk juga di hadis untuk menjawab hal itu, Tat? Jika orang-orang atau negara mengambil cara lockdown, gitu ya, Tat? Kemudian yang kedua mungkin pertanyaan Tat adalah, berarti kan secara dunia ini nih masalah umat manusia nih. Nah, kemudian kita diminta untuk kembali ke Allah, gitu kan? Harusnya secara logika banyak juga nih yang beralih menjadi Muslim, Tat. Mungkin mu'alaf gitu ya. Nah, itu saya belum dapat datanya, Tat. Apakah ada data menunjukkan bahwa bertambahnya umat Islam di dunia ini, Tat? Itu aja, Tat. Terima kasih, Tat, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Ustaz Usman. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rizal. Tadi ya, tentang singkat saja, mungkin ada hikmah ketika makan yang haram itu kemudian berdampak terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Memang di dalam ayat itu, di dalam ayat surat Ar-Rum itu, durharul fasad itu memang diakhiri dengan la'allahum yarji'un, akan kembali kepada Allah artinya kembali kepada perintah Islam. Allah dan Rasulnya, kembali kepada Islam, kembali pada syariah. Nah, lockdown ini, karantina itu memang ini adalah khusus, peristiwa khusus. Tetapi ada hukum syariah yang lain yang memang sebenarnya tidak terkait langsung dengan lockdown ini. Di antaranya adalah bagaimana negara itu bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat, seperti misalnya makan, minum, pakaian, ya, itu termasuk kebutuhan pokok. Jangankan hanya di lockdown, di hari-hari biasa, misalnya Umar bin Khattab itu suka berkeliling karena dia khawatir sebagai pemimpin dia hanya mendapatkan laporan tidak akurat, ya. Padahal masih ada warga yang kelaparan di situ. Nah, sampai beliau mencari-cari
mencari-cari. Tapi ini bukan pencitraan ya. Tapi karena didorong oleh ketakwaan Umar bin Khattab, ya, karena ketakwaan oleh Umar bin Khattab, makanya beliau pergi malam-malam dan tidak ditemani oleh seorang pun. Hanya kemudian diceritakan setelah lama, ya, sejarah Umar bin Khattab ini. Tapi memang orang semua pada saat itu tidak menganggap Umar bin Khattab itu adalah pencitraan, tetapi karena tanggung jawab. Beliau ini termasuk yang selalu nangis. Malam-malam itu beliau nggak tidur. Salah satunya dia bukan sholat tahajud saja, tapi beliau ingin tahu masyarakat di bawahnya itu ada apa. Makanya sampai beliau katakan, andai kata ada kuda yang terperosok di Irak, beliau ada di Madinah pada waktu itu. Irak itu kan jauh, ya, tapi pada waktu itu sudah ditaklukkan di bawah kekhilafan Islam pada waktu itu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Pada masa Umar bin Khattab itu Irak sudah menjadi bagian negeri Islam. Beliau katakan andai kata di Irak, ya, di Irak itu ada kuda yang terperosok, maka Umarlah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi berangkat dari kepeduliannya beliau itu. Beliau pergi untuk mencari makan. Nah, beliau sampai mencari, jangan-jangan ada yang miskin yang tidak terdata. Tujuannya itu. Sehingga beliau sampai ketika mau mengantarkan itu dalam sejarah Umar bin Khattab itu, kalau kita baca sirahnya, beliau itu nggak mau dibantu untuk mengantarkan beras ke rumah orang yang beliau temui sedang miskin itu. Kenapa? Beliau katakan mau dibantu, beliau nggak mau. Beliau katakan, saya mau mengantarkan sendiri. Karena ini untuk menghapus dosa saya. Karena orang ini tidak terdata ternyata. Berarti Umarlah yang salah. Untuk menghukum dirinya itulah, dia kemudian bolak-balik memikul beras ke rumah orang itu di tengah malam. Nah itu tidak diketahui. Tentu apalagi kalau diketahui seperti lockdown ini, akan banyak orang yang menderita. Oleh karena itu, menyelamatkan kebutuhan pokok itu harus lebih diutamakan daripada yang lain. Jadi pembiayaan yang lain harus dipangkas untuk memenuhi kebutuhan pokok makan, ya, yang memang tidak bisa makan. Kecuali yang memang kan ketahuan ini ada yang punya gaji, ya berarti mereka masih bisa menanggung kebutuhan hidupnya. Tapi bagi mereka yang memang kurang, mereka harus didata. Dan saya kira disitulah negara akan berusaha. Bahkan dulu di masa peradaban Islam, ya, di dalam masa khilafah yang cukup panjang itu, ada satu pendataan, ya, kalau sekarang ini statistik lah, ya, jadi statistik di masa itu terkait logistik itu didatanya bukan berapa persen orang yang miskin, tapi siapa yang miskin, siapa, di mana dia. Kenapa? Karena tujuannya untuk dibantu orang itu, bukan sekedar berapa persennya. Kalau berapa persennya kan nggak ketahuan di mana alamatnya. Jadi mestinya kalau sekarang ini by name, by address. Siapa, di mana, sehingga dia tepat sasaran. Kalau misalnya untuk physical distancing, ya bisa ditransfer uangnya. Yang penting dia bisa beli. Saya kira di masa modern sekarang ini mestinya lebih memudahkan, ya, untuk sebenarnya yang penting ada political will sebenarnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, ya, dalam rangka kemauan politik, ya, untuk mengurus masyarakat, terutama menghindarkan, karena saya lihat ada kasus sangat menyedihkan itu, ada yang sudah lama minta bantuan sosial sampai nggak dapat, akhirnya meninggal, ya. Kemarin saya baca di media juga di CNN itu ada seorang ibu yang anaknya dinyatakan positif corona, dia bingung, ya. Ustaz Rimun pengalaman tuh katanya, mengantarkan ke rumah sakit saja bingung prosedurnya. Kalau ternyata ini sakit, ada tanda-tanda sakit corona, ya. Ini mau kemana orang ini? Kebingungan. Ibu ini kebingungan, nggak punya biaya, nggak ada kepastian. Akhirnya dia bunuh diri, gantung diri. Kemudian beliau diampuni karena dia melakukan itu karena mungkin ketidaktahuan juga. Sehingga persoalannya tadi itu, ya,
masalah political will sebenarnya. Dan Islam itu mengajarkan itu. Lockdown itu adalah peristiwa darurat. Bahkan tidak di masa darurat pun, itu negara bertanggung jawab mestinya terhadap mereka yang tidak mampu, terutama kebutuhan pokok. Ya, karena itu terkait dengan kematian. Kematian itu kan sekarang kan lagi ramai itu. Kami tuh mati bukan karena corona, kami mati karena kelaparan. Nah, mestinya dua-duanya itu diselesaikan, diselamatkan dari corona yang memang berbahaya, bisa mengantarkan pada kematian secara kasat mata ya, secara logika. Tidak makan itu juga mengantarkan pada kematian. Jadi dua-duanya tidak hanya memperhatikan mereka ada di rumah, tapi mestinya yang punya kuasa, yang punya wewenang itu merasa resah juga, merasa takut juga. Bagaimana ketika mereka ada di rumah, jangan-jangan mereka lapar. Nah, political will ini yang dulu saya kira seperti yang saya katakan tadi, salah satu hikmahnya sampai kemudian selevel Dr. Craig Considine itu sampai mempelajari sejarah peradaban Islam ya, sejarah Nabi ketika mereka menghadapi wabah itu, Islam bagaimana menghadapinya. Saya kira itu Ustaz Rimun ya, sedikit. Ya. Mudah-mudahan bisa sebagai poin saja, bisa ditelusuri lebih lanjut. Ya. Baik, jazakallahu khairan katsir Ustaz Kusman Shadiq yang telah memberikan pencerahan kepada kita sekalian betapa dalam situasi apapun itu mengingatkan kembali betapa Islam itu sangat mulia, Islam itu sangat lengkap, Islam itu tibyanan likulli syai'in. Jadi menjelaskan segala persoalan, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Rizal ya, bahwa ternyata ada prinsip yang luar biasa, bahwa sebagai pemimpin itu riayah umat ya, mengurus umat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban, dan pemimpin yang terberat itu adalah penguasa. Dan Islam telah memberikan prototipe pemimpin yang luar biasa. Umar bin Khattab, juga para khilafah yang lain, kita kenal Umar bin Abdul Aziz, sampai mau menyalurkan zakat saja tidak ada ya saat itu, karena memang sangat concernnya ini. Nah, ketika era sekarang, kemudian ternyata pemimpin mungkin bisa dikatakan lamban ya, tidak hanya di negeri ini, tapi juga kita lihat di beberapa belahan dunia yang lain, yang akhirnya mengorbankan jiwa, tapi khusus umat Islam, coba masih terlihat kemuliaannya. Bergotong royong mengumpulkan bantuan ketika bantuan dari pemerintah itu memerlukan prosedur, harus buka rekening dan sebagainya. Saya juga punya kisah, Ustaz. Ini adalah salah satu dosen yang sudah kesulitan, yang harus saya bantu. Saya kasih link untuk salah satu link yang katanya dari jalur Kemensos ya. Itu sudah seminggu ini tiap hari di SMS, responnya ternyata tidak. Nah, ini mungkin wallahu a'lam ya. Tapi umat Islam tidak menyerah begitu saja. Seperti di kompleknya Pak Rizal ini, ibu-ibu tiap hari menyisihkan masakannya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Selain untuk yang rutin satpam ya, juga mengumpulkan sembako 1000 paket ya. Teman-teman Ixmi juga demikian mengadakan buka saum itu bersama virtual, tapi makanannya dibagikan di terminal Bubulak, di terminal Peranang Siang, di tempat-tempat lain yang vulnerable ya, yang rentan. Maka sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kajian ini mengatakan kepada kita bahwa kita yakin yang disebut ayat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa Islam sudah sempurna hari ini. Mau tanya apa aja Pak Rizal tadi pasti ada jawabnya Islam. Maka udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah wahai kaum mukmin, kaum muslim itu kafah. Jadi ini momentum, betul-betul momentum mudah-mudahan ya, agar kita bisa kembali ke Islam ini sepenuhnya. Amin. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Kusman? Baik Ustaz Raymond, sebagai closing statement ya, jadi sekalian saya koreksi tadi, yang di masa Umar itu bukan beras ya, saya ingatnya Indonesia, itu gandum. Takutnya salah siroh. Ya. Karena orang sana nggak makan beras gandum di masa itu. Ya. Makanya ada gudang gandum ya, sampai ada. Ya.
Baik Ustaz Imun, Bapak Ibu sekalian yang hadir, sebagai akhir dari ini saya kasih poin mungkin sedikit ya supaya tidak lupa. Jadi intinya hanya kepada Allah manusia itu seharusnya tunduk dan patuh mengikuti syariahnya, sebab hanya Allah sajalah yang mengatur alam semesta ini, baik yang berukuran makro seperti planet, ya, galaksi, maupun yang mikro seperti virus dan mikroba lainnya. Nah, karakteristik yang terdapat atau qadar ya, yang terdapat pada makhluk termasuk virus corona ini merupakan bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Nah, wabah corona ini saya kira tadi ada katanya dengan tentang penerapan syariah ya, pelanggaran syariah dalam makan. Nah, ini juga menjadi bukti bahwasanya bukti penting ya, bukan lagi hasil kajian di majelis ini, tapi ini bukti di dunia bahwa yang dilarang syariah itu mengandung mafsadat, ya, kerusakan atau doror atau bahaya, atau darul mafasid itu salah satu dalam rangka menghindarkan dari doror atau kerusakan. Nah, sebaliknya apapun yang diperintahkan oleh syariah itu pasti mengandung maslahat atau kebaikan atau jalbul masoleh, ya, membawa kebaikan bagi. Nah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa, yakni menjadi muslim yang taat pada syariahnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah di bulan yang mustajab ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba was salasila wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, dengan ditutupnya doa dari Ustaz Kusman, kita akhiri kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kifarat tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jangan kasih lupa, Pak Kusman. Jangan lupa nanti malam itu ada kajian dari Ustadz Muhib ya, Ba'da Traweh di channel yang sama. Ya mudah-mudahan YouTube-nya sudah on. Kemudian tanggal 8, Bapak sekalian nanti ada kajian dari Ustadz Ade Abu Muhtadi LC. Kemudian tanggal 10-nya, jadi 8, 10 ada Ustadz Khairul Anas LC. Kemudian juga nanti ada Ustadz Rahmat ya pada 12 Mei. Kemudian ada kita mengenal hadis dari pakar hadis Ustadz Yuwana Rian Trisna, Master Agama. Kemudian juga ada kajian mengenal ilmu mantik, yang ini saya kira kita perlu tahu nanti dengan dari Ustadz Hafidh Abdurrahman. Kemudian tanggal 19 jangan lupa dicatat, itu kami berhasil mengumpulkan 3 Profesor Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian yang terakhir Profesor Fahmi Ambar. Beliau adalah anggota penasihat alumni yang Habibie itu ya. Nah, itu. Saya kira itu Bapak sekalian mohon dicatat dan mudah-mudahan kita diringankan untuk selalu mengikuti kajian ini mumpung
lockdown, mumpung kita tidak kemana-mana. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usman, Pak Rimun. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ya. Oh, ini ada Prof. Terima kasih juga ini Prof. Eti Riani ya, hadir rupanya Iya. ya. Hadir, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kita ini semua sehat semua ya. Amin, amin. Ya, mohon maaf nih tidak disapa satu persatu. Oh, nggak perlu kok. Iya, yang penting Sampai ketemu tadi. nanti malam ya, Ngumpul-ngumpul. insya Allah. Nanti malam jangan lupa, insya Allah. Ya, cuman saya mungkin on off karena ada ini juga yang almarhum Pak Haji. Oh, Ya, iya, terima kasih. iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa yang tidak bisa connect Zoom bisa connect dengan YouTube. YouTube-nya Mudah-mudahan ya. udah on. Ya, Ya, insya Allah insya nanti Allah. mudah-mudahan udah on. Gitu. Ya, Baik, Bapak sekalian, kasih. terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami tutup. Ya. Ya, makasih.